Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, nama saya Suryanto SPDI, guru mapel PAI dari SD Negeri 196 Matampae, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yakni Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Bapak guru yang hebat, di topik Merdeka Belajar, tujuan yang akan kita capai adalah kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul yang terdapat pada Merdeka Belajar terdiri dari 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan masuk pada pembahasan modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul pertama ini, kita akan memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri dulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan sama. Yang terakhir, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Hal tersebut akan dijelaskan pada modul kedua, yakni mendidik dan mengajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai hingga sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya: 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Dan yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. 5. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. 5 sistem pengajaran sama kolonial tersebut hendaknya saat ini kita harus tinggalkan atau merubahnya ke yang lebih baik. Selanjutnya, pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat itu terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon.
yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang lebih baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun. Terakhir, konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya di modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak atau olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, pada modul kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yakni, yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru harus menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Dan yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Suntolada, Imadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 pusat pendidikan yang disebut Tri Sentra Pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersifat dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.